Lakukan perubahan untuk pendidikan. Perjuangan di atas kertas dan ujung pena, merubah peradaban lebih baik dan bermakna. Suadi Suryaningrat, pahlawan pendidikan. Pemikirannya hebat dengan 3 semboyan. Ingat sosung tulodo, hikmat dia mangun kaso. Tuturi handayani, filosofi yang mumpuni. Ibu bapak guru hebat, ayo teruslah bersemangat untuk belajar sepanjang hayat. Respect, salam hormat guru hebat. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, guru semua. Tergerak bergerak calon guru penggerak, lanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Guru bergerak di seluruh Nusantara, lakukan perubahan dengan aksi yang nyata. Di depan beri teladan, majukan pendidikan. Di tengah beri semangat selaras dengan kodrat. Di belakang beri dukungan. Yo, teruskan perjuangan. Didik baik-baik, ajari dengan hati. Tuntun dengan santun, maknai setiap potensi. Generasi hebat, merdeka menggapai asa, sehingga tercapai hidup selamat dan bahagia. Didik generasi nusa bangsa, wujudkan cipta, olah rasa dan karsa. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa. Pahala terbaik menanti dari Yang Maha Kuasa. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, guru semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Ibu Bapak, kita mulai ya. Untuk kegiatan saya hari ini itu adalah bagaimana saya menerapkan atau membebaskan ada budaya positif ke Bapak Ibu ya. Nah di sini saya mengambil untuk sebenarnya untuk bannernya sebenarnya adalah komunitas praktisi SMA Negeri 8 Denpasar budaya positif sekolah, yaitu dilaksanakan Senin 23 Oktober 2023 Denpasar. Ya, perkenalkan saya Putri Julia Mariati, CGP Angkatan 9. Nah, ini kenapa saya menggunakan komunitas praktisi? Itu adalah ada pengertiannya di sini. Itu adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang dilakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berinteraksi secara rutin. Untuk kali ini saya akan jelaskan tentang disseminasi
waktu. Tepat waktu. Penampilan siswa rapi. Sementara. Ya. Nah, itu kesepakatan kelas yang harus kita taati ya, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih. Dan kemudian saya minta ibu bapak untuk berdiri semua, ya. Ini kebetulan kita siap-siap kita meeting. Ya.
Karena hukuman para salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa, namun hukuman itu kan bisa berubah dalam teguran langsung, pukulan ataupun dalam bentuk pemberian hukuman yang positif. Jadi Terima kasih Bapak Natalino jawabannya. Nanti setelah ini ada penjelasan sedikit ya, yang mana harus digunakan, apakah kita harus selalu menerapkan hukuman itu kepada siswa atau tidak ya. Nah, kemudian yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi siswa. Setuju. tidak, tidak, Betul apa tidak? tidak. Karena pemberian reward itu hanya untuk sementara ya, nanti ada jawabannya bagaimana ya. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Tapi kalau selalu memberikan pemberian reward, kita yang Bangkrut. ya betul. Ya, ya pengakuan apresiasi ya. Ini terima kasih masukannya. Kemudian yang ketiga, guru bisa mengontrol peserta didik. Setuju. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju ya. Kemudian seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi siswanya. Setuju. Baik. Nah, nih untuk topik presentasi itu ada 6 topik di sini. Ya, yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi itu terdiri dari 5 fungsi kontrol. Kemudian restitusi yang keenam itu ada segitiga. Nah, ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengetahui apa itu disiplin, ya pengertian disiplin, apa yang harus dilakukan itu kita harus tahu terlebih dahulu perubahan paradigma. Ya, perubahan paradigma yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Di sini ada contoh ya kegiatan kepalan tangan. Itu ada A dan B. Ada A itu Anda, B itu teman Anda. Seumpama Anda itu Bapak Ibu mencoba ya sebuah kertas ya, sekali kertas. Kemudian tuliskan benda apa di sana atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu, yang bagi Bapak Ibu, kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda tersebut atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Ya, kita yang membuat sebuah kepalan. Kemudian teman Bapak Ibu itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu memberikan benda tersebut. B, si B ini bisa menuju, mengancam, menghabis, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Coba Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan? Buka aja. Buka. Aja, ya. Buka. Kalau buka itu alasannya apa? Kalau dirayu dengan menggunakan bahasa yang bagus, Kalau misalnya benda itu sangat berharga bagi Bapak Ibu, mempertahankan, ada yang membuka. Kalau mempertahankan itu alasannya kenapa Ibu? Pegang. Ya sangat berharga ya. Oke. Oke, terima kasih. Tapi ada 2 opsi ya, ada yang membuka, ada yang mempertahankan. Nah, di sini itu adalah berarti berarti kita harus merubah ya mindset kita ya, seperti itu. Ini berarti ada yang namanya perubahan dalam paradigma belajar. Itu ada kaitannya dengan ilusi guru harus bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengeluarkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti itu. Ya. Ya, itu yang harus dirubah. Kemudian, nah, setelah ada kita melakukan
kebajikan. Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan universal ini ada kaitannya dengan yang namanya model belajar Pancasila, ya, yaitu yang pertama beriman dan berakhlak mulia, kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga berjalan kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong. Itu ya, sudah kita terapkan di kelas ini nilai-nilai kebajikan. Mungkin saya perlihatkan, silakan mungkin Ibu Bapak bisa lihat. Itu peduli, terus ada rajin, ada integritasnya, ada rasa hormatnya, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut, sebelum dilanjutkan ada yang mau ditanyakan tentang disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Ya, makasih. Lalu saya lanjutkan ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Yang teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindar ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Sebelumnya saya ingin menurut pendapat Ibu Bapak, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu termasuk motivasi internal atau eksternal. Untuk menghindari internal apa eksternal? Oke, internal karena bisa untuk menghindari ya ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi eksternal apa internal? Eksternal ya, karena itu berasal dari luar. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi internal. Nah, kemudian ini ada pertanyaan. Ya, di sini yang menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid Bapak Ibu di sekolah? Ini bisa bantu sedikit? Internal. Yakin? Internal. Internal. Itu yang berada di mana? Yang mana di antara itu? Pilihan ketiganya itu? Pilih satu terus. Yang termasuk yang sering kita terapkan untuk anak kita. Yang sering dipakai, yang sering digunakan dari Bapak. 3. 3 ya, itu yang sering kita gunakan ya. Kemudian dilanjut. Hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Nah, ini jawabannya ya yang tadi dijawab oleh apa namanya yang ditanyakan Pak Natalino ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Nanti hukuman itu hanya yaitu bersifat yang tidak direncanakan, yang tiba-tiba aja. Langsung kalau dia berbuat salah langsung, ya langsung kita hukum seperti itu. Kemudian dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid ini bisa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, anak berarti kalau kita bisa apa? Kalau kita memberikan hukuman, itu biasanya anak-anak itu bisa merasa tersakiti, mungkin bisa
Ya, kebanyakan di sini tindakan contoh ya. Tindakan seorang guru itu adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, ya, karena dia tetap terlambat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Itu hukuman. Hukuman untuk konsekuensi. Dia lari mengelilingi lapangan. Hukuman ya. Hukuman. Oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Hukuman. Hukuman ya, disuruh ya. Kemudian yang terakhir itu adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar. Besok aku. Oke, gimana? Nah, ini contoh ya. Berarti yang nomor 5 itu adalah konsekuensi karena dia terlambat 10 menit ya. Karena kan 10 menit itu kan itu aturan itu kan sudah diberitahu sebelumnya. Ya. Ini Bapak Ibu mungkin saya salah satu baca ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Ya. Dan terakhir itu adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian untuk konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi itu adalah suatu proses ya, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu restitusi. Ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Nah, kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, itu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada
Kesehatan. Oke. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Coba kita contoh saja. Yang pertama, sudah sesuai tanggung jawab. Terus yang kedua itu menghormati orang lain, kesehatan. Dan yang terakhir itu adalah keselamatan atau keamanan. Ya. Keyakinan kelas yang nah ini contoh dari keyakinan kelas yang dibuat di kelas saya kebetulan jadi wali. Nah, setelah kita membuat kesepakatan, setelah kita membuat keyakinan kelas, itu adalah kita harus menanyakan ya kepada siswanya kapan akan dilaksanakan keyakinan kelas tersebut. Seperti itu. Ya. Kemudian dari berikutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian yang keempat kebebasan, kelima kesenangan. Di antara kelima dasar manusia ini kira-kira yang mana yang ada pada diri Bapak Ibu? Pertama, Kebutuhan bertahan hidup ya. Kedua kasih sayang ya, rasa diterima berarti semua ya. Semua. Ya, semua itu lima-limanya Bu. semua ya. Nah ini pengertiannya. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini bersifat biologis, contohnya kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian penguasaan. Ini berarti kebutuhan ini bersifat psikologis. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap harga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Kemudian yang kebebasan, ini adalah kebutuhan ini bersifat psikologis. Kebutuhan ini akan kemandirian, memiliki pilihan dan mengendalikan arah hidup seorang. Ya, tentunya adalah anak-anak dengan kebutuhan kebebasan ini. Kebutuhan ini adalah menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, juga mencoba-coba ya, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain yang senang mencoba hal baru dan menarik. Kemudian kesenangan. Kesenangan di sini dimaksud adalah kebutuhan ini bersifat psikologis. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ini menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga suka berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Nah ini ada tadi kasus ya, pertanyaan pemantik ya. Ibu Rani, guru wali kelas Eksnas di SMA Kristal, sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya di kelasnya, yaitu Yogi. Beberapa anak kelas Eksnas telah datang padanya dan mengeluhkan Yogi yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika menghadapi situasi seperti itu, Bu Rani, apa yang akan dilakukan menurut Bapak Ibu? Kira-kira apa alasan Yogi melakukan hal itu? Dari 5 kebutuhan itu, ya. Ini ada pertanyaan. Ketika bekerja melaporkan tindak layak itu pada ibunya, ibunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Yogi itu apa kira-kira? Dari kasus ini, dari kelima kebutuhan dasar itu. Kasih sayang. Coba kita lihat jawabannya. Ya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kasus yang kedua itu adalah di sini bahwa Yogi merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Yogi berusaha memenuhi kebutuhannya akan apa? Apa? Kesenangan. Coba kita lihat. Kebebasan. Ya. Kemudian kasus berikutnya, apabila jawaban Yogi ketika ditanya oleh
di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita sebagai posisi kita sebagai manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini kita dapat berkolaborasi ya dengan murid untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti di sana kita memposisikan diri itu sebagai apa? Sebagai pembuat orang bersalah karena ada rasa kecewa sekali dengan kamu. Ya, kemudian di situ kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya ada kata-katanya tidak pernah benar, tidak pernah. Berarti itu sebagai hukum. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah, atau kata ajakan di situ ya, ayolah lakukan demi ibu, bapak ya, sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan sikap siang hari ini? Ya, itu sebagai pemantau. Kemudian apabila posisi sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kemudian sebagai penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Ya, itu pernyataan-pernyataan yang sering muncul ya. Ini tidak usah, di sini ada motivasi ya, identitas gagal, identitas berhasil atau suksesnya. Kemudian dari situ ada posisi-posisi kita berada di mana. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian dilanjutkan ke materi segitiga restitusi. Ini biasanya sering kita kalau misalnya kita menghadapi seorang siswa itu kita menggunakan segitiga restitusi ini. Ya, kita bisa terapkan. Di sini mungkin ada nanti dengan menerapkan ini siswa itu merasa sadar sendiri ya, malu sendiri dengan dirinya melakukan suatu kesalahan seperti itu. Kemudian untuk segitiga restitusi ini ada 3 ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini itu pengertian menstabilkan identitas itu adalah untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contohnya, guru berkata, berbuatlah salah itu hal yang manusiawi. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian ada lagi yang bisa menstabilkan identitas, itu adalah Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu adalah menstabilkan identitas. Ya. Kemudian validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini adalah membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, kekuatan, apakah itu kebebasan, apakah itu cinta dan belonging, atau apakah itu kesenangan atau survival. Ya, ini contohnya adalah guru berkata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya ya. Itu biasanya kata-kata yang keluar dari seorang guru ya, seorang pendidik. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya, kemudian apa yang penting bagi kamu. Kemudian ada lagi perkataan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Terus kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu biasanya perkataan yang muncul. Dan terakhir itu adalah apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik besok lagi? Itu validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah anak melihat kesalahannya ya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia
Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kemudian, kamu menjadi orang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan kelas ya. bergerak guru semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, guru semua. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Lakukan perubahan untuk pendidikan. Perjuangan di atas kertas dan ujung pena. Merubah peradaban lebih baik dan bermakna. Suadi Suryaningrat, pahlawan pendidikan. Pemikirannya hebat dengan 3 semboyan. Ingat sosung tulodo, hikmat dia mangun kaso. Tutpuri handayani, filosofi yang mumpuni. Ibu bapak, guru hebat, ayo teruslah bersemangat untuk belajar sepanjang hayat. Respect, salam hormat, guru hebat. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, ayo semua. Tergerak, bergerak, ini saatnya. Tergerak, bergerak, guru semua. Tergerak bergerak calon guru penggerak, lanjutkan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Guru bergerak di seluruh Nusantara, lakukan perubahan dengan aksi yang nyata. Di depan beri teladan, majukan pendidikan. Di tengah semangat selaras dengan baik-baik ajari dengan hati. Untuk dengan makna setiap potensi. Ya ini teman-temannya kan ada guru, harusnya kan katanya harus memakai orang tua, harusnya memberi salam. Gimana tadi ceritanya nih, Mas? Ibu, tapi kan guru-guru yang menunggu siswa, Ya. dosen ini kan kita ini memberikan salam kepada guru tersebut sebagai tanda hormat kita kepada orang yang lebih tua. Tapi mereka bertiga ini malah dorong aja Bu, tidak memberi salam. Ini kenapa ini, Nak? Ini loh bajunya juga. Ini bisa diperbaiki dulu, Nak. Ini bisa kayak gini salam sekolah. Rumah kayak lesan gini ya, Nak? Nah, kalau gitu salamnya. Ini diperbaiki dulu. Enggak kok dasi ya? Bagus. Bawa. Ya, silakan dipakai dulu ya dasinya ya.
diperbaiki dulu. Nanti kalau udah mau masuk kelas biar apa namanya rapi ya, ganteng gitu ya. Ini juga ibu mau masuk kelas ya. Juga di lehernya baik ini tadi udah diceritain sama dia itu kalian itu tadi ada guru di depan itu teman kalian kan yang tadi ibu lihat sudah cerita teman kalian itu yang lewat sudah memberikan salam gitu ya sama kalian juga seperti itu kalian kesopanan kalian kepada yang kedua ya di sini itu berkaitan kita semua itu memang ada salahnya ya salam kan kita tahu merasa bersalah dan kita tahu untuk memperbaiki transaksi antara kalian selalu mana ini ada yang jawab bisa aplikasi yang untuk kalian karena kalian minta maaf kalau dengan namanya kalian di sini sebenarnya ya kami tidak bilang hormat ya tapi kalian itu dalam sikap kalian itu harus bagaimana kalau yang sudah bisa memberikan melihat kebenaran lewat ucapan salam kalian datang belakangan bisa kalian mengikuti ya nak ya untuk pelajaran itu kasih apresiasi ke kalian terus kemudian ibu sekarang kaitkan dengan keyakinan kelas yang kalian pernah buat itu apakah yang mana salah satu itu yang dari perbuatan kalian itu yang tidak sesuai nah bisa dijelaskan salah satunya dan kalian juga dari keyakinan kelas yang kalian buat itu kan yang mana yang tidak sesuai kan ya sesuai ya selanjutnya jangan berlaku ya mudah ibu terima kasih atas dengan silakan kalian bisa ya ya Ibu. iya Ini permen di sini apaan, Bu? Ayo, oh. Jadi dia pulang atau apa? belum gimana lihat nih Bu, berapa dia ngambil Bu? Oh, banyak tuh Bu. Ya, coba sekarang jelaskan dulu sama Ibu. Lakukan perubahan Jangan untuk pendidikan. Perjuangan di atas kertas dan ujung pena, merubah peradaban lebih baik.
tadi dengan kesibukan kesibukan tadi ibu datang dari kelas ya kesibukan terus kalian lihat kalian ribut-ribut ini kenapa ini? Dia belanja Bu, kita kan belanja bareng-bareng. Terus kita berdua ngeliat mereka ngambil tapi nggak bayar. Banyak banget mereka ngambil Bu, 5 Bu. Ini 5 ini. Ya Udah, terus sebenarnya ini pertama kali. Kenapa kalian melakukan seperti ini? Nak? Kenapa uang? Kenapa kak pilih kami guna? Kalau bisa ikut bantu. Ya oke, baik karena ini kalian harus lihat masalah ini sebenarnya tindakan yang kalian lakukan ini sebenarnya salah atau gimana? Ya, terus kalian ada keyakinan nggak untuk memperbaiki ini? Tidak terjadi lagi seperti ini karena kan kalian sudah salah, kalian tahu udah salah, terus gimana solusinya kalian? Jadi kalian tidak melakukan perbuatan ini itu. Emang tak berjawab jangan dipaksa. Bagaimana kalau ada jalannya itu karena kalian minta maaf minta maaf itu salah satu cara kalian ya biar tidak terulang lagi. Nah itu kan punya apresiasi untuk kalian karena dari kalian itu kesadaran diri kalian udah tahu salah terus kalian minta maaf kepada dadanya ya kalian minta maaf dan tidak mengulangi lagi ya. Nanti kalian konsekuensinya kalian percaya kalau memang kalian nggak nanti gitu ya. Nah dari perbuatan kalian ini kan kalian sudah membuat keyakinan kelas yang ada di kelas kalian yang mana yang tidak sesuai dengan yang kalian lakukan ini. Tentang kejujuran pasti itu kalian sudah tidak melakukan tindakan yang tidak jujur ya di sini ya, berarti itu kalian harus ubah ya gitu. Terus kemudian untuk jadi sudah untuk memperbaiki itu adalah kalian tidak tidak melakukan itu ya. Jadi kalau misalnya ibu bisa bantu kalau ada masalah nanti kita bisa ya. Itu aja, silakan kalian kan waktunya masih istirahat ya, silakan istirahatnya dulu nanti ibu minta untuk kembali dulu ya itu aja. Ya silakan ya istirahat dulu ya sama-sama. ya kita maaf. Nah, sekarang kita bakal Bikin. Saya tunjuk, apakah ada yang mau ditanyakan? Ini, refleksi ya. Bagaimana perasaan rekan-rekan saat ini? Senang, gembira. Oke, apakah
bangsa, wujudkan cipta, olah rasa dan karsa. Engkaulah pahlawan tanpa tanda jasa.